dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Yesus Mariusi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, dan lihatlah, sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Keindahan belaka putri raja itu, pakaiannya bersulamkan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warni, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai, mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para leluhurmu akan diganti oleh anak-anakmu nanti. Mereka akan kau angkat menjadi pembesar di seluruh bumi. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah upamu di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Yesus Kristus menurunkan. Dia
kehendak Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Put mama be. Sapi jali-jali, ikan bila-bila, tahu tak bisa. Nyange pakopae, bojo vela pogo, tahu tak kono. Tadi malam kamu ada di bawah, di rumah di Saobonawea. Itulah bukti kebenaran kata-kata ini. Bahwa Bapak Lukas, bojo vela pogo, ngange pakopai, bojo vela pogo. Lama kita tahu saudara kono. Hajderika bila-bila, tahu kita saudara bisa. Domingo watu le tanah tahu saongasa. Watu le tanah tahu sa. Saudara dan saudariku terkasih, itulah kebenaran abadi. Itulah kebenaran abadi. Bahwa setiap kita akan kembali ke tanah dan rumah abadi kita adalah tanah. Watu le tanah. Memang mengapa watu le tanah kok kalau lebih kormo itu no? Watu le tanah. Anak-anak dia watu le tanah. Itulah rumah abadi. Artinya apa? Artinya manusia begitu fana, begitu sederhana, begitu tidak berarti. Oh, govai tadoi, betulo temusi. Govai tadoi, rorat pilih gore. Govai tadoi, betulo temusi, pilih gore. Jadi kefanaan kita, harta apalah artinya harta? Karena itu Yesus dalam Injil tadi dia mengatakan, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu akan memperoleh kebahagiaan. Karena kamu akan memperoleh penghiburan. Karena kamu akan bersukacita. Kebahagiaan atau mereka yang disebut bahagia karena miskin itu bukan karena miskin harta, bukan karena miskin secara material yang dimaksudkan oleh Yesus, tetapi kemiskinan spiritual. Kemiskinan dalam arti spiritual artinya keterbukaan terhadap Allah. Dia memberikan tempat kepada Allah untuk Allah berkarya. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Lukas. Usago atau barago, dia tetap setia lah misi. Kecuali dia sakit berat. Tidak pernah ada kata bilang, pailah misa. Jadi ini keterbukaan. Dia membiarkan dirinya dirahmati oleh Allah. Dia membiarkan dirinya dipenuhi oleh roh Allah sendiri. Sehingga ada orang, kamu berkelahi, Om Lukas Allah tahu. Kekeh aku. Le tahu apa, le susah. Pada dia itu menangis, dia itu susah. Tetapi dia memberikan hiburan. Dia memberikan peneguhan. Kenapa? Karena rohnya, jiwanya dipenuhi oleh firman sendiri. Inilah ciri mereka yang berbahagia. Mereka yang miskin di hadapan Allah. Melalui cara hidupnya, Om Lukas ini telah menyampaikan kepada kita pesan-pesan bernas untuk kehidupan ini. Mau ene hogawe makune toato. Mavolai likoge raba musile mo. Coba kamu lihat. Orang gizi tahu siapa Bapak Lukas.
yang sakit, yang apa, suruh papa lopo, tetap dia datang. Kalau kau sakit, dia tetap datang kunjung. Puro pangodo, satu ngodo, safa ngodo. Itulah kesetiaan. Itulah kesetiaan. Om Lukas menunjukkan dia berusaha. Walaupun kita tahu bahwa dia tetap manusia, tetapi dalam kelemahan manusiawinya itu, dia berusaha untuk menunjukkan hidup yang dia seperti yang dia iman. Tadi malam saya bilang apa? 30 tahun menduda. 30 tahun menduda. Tetapi selama 30 tahun menduda itu, Om Lukas menjaga kesetiaan. Mama Rosa meninggal, Om Lukas umur 45 tahun. Berarti masih kuat, masih bisa ada pilihan lain. Tetapi apa? Tetapi dia tahu, dia memiliki 5 orang anak yang harus dia besarkan. Cinta kedua itu belum tentu sama dengan cinta pertama. Istri yang kedua belum tentu sama dengan istri yang pertama. Sehingga ada saya pun teman, dia bilang begitu. Dia bilang begini, tidak ada anak. Tapi istrinya naik motor peko-leko. Saya tidak mau kau naik motor lagi. Biar antar kau tiap hari. Kenapa? Saya tidak mau kau mati. Biar kita tidak ada anak, tapi saya tidak mau menikah lagi. Karena cinta yang kedua itu belum tentu sama dengan cinta yang pertama. Hai. Tapi selain itu, kita diundang untuk menghayati kesetiaan. Vasili, Theo, Petia, mungkin dia datang dengan kesetiaan. Om Lukas ada Batak Boso, ada Batak Boso. Saya tadi sudah menduga ini ada Batak Boso. Pasti lodo tuh agak ada mata ini pasti lama di Theo. Saya bilang Pak Billy cepat ya mau bisa. Tapi ya bagus. Dengan itu kamu menunjukkan kecintaan kamu terhadap Om Lukas, terhadap bapamu, sehingga kita bisa buat upacara penguburan lebih cepat supaya kita tidak kubur sore-sore. Selain itu, kalau kamu lihat Om Lukas punya hidup, kita tahu tetangi Pak di tahu ke Azi, Pak di lokal tahu ke Azi tuh. Di mana Bapak Lukas tinggal, di situ ada keakraban. Lalu besok kami pakai ini Mama Agang. Kayak apa aku mau mulung atau? Hai. Ini Mama Nika, ini Mama Sumiule, semua kayak gini kayak pakai masa. Jadi kami anak-anak boleh pakai dan dia menerima itu sebagai sebuah Enak bebas yang tahu. Bebas kami. keluar, pakai kurang aja kebanggaan. Ingat aku lupa. Ini. Dia akan terima dengan sukacita dan dia jadikan bahan itu untuk membuat orang suka. Ini hanya karena hati ya. Iya, Sekali lagi ini karena hati. hati benar. Mari kita mensyukuri rahmat itu. Aku percaya Aku berdoa Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Saudara-saudari, marilah dengan penuh kerendahan hati kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga. Untuk keselamatan Opa, Bapa, kakak kami, Mbak semua. Ya Bapa di dalam surga, terimalah dia dalam kebahagiaan bersama para kudus di surga. Dan kiranya Engkau sendiri memberikan pengampunan atas segala dosa yang beliau lakukan selama hidupnya di dunia. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak-anak keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Lukas. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas sukacita yang boleh kami alami melalui diri Bapak Lukas. Semoga dengan peristiwa hari ini
anak-anak dan kami semua dapat semakin diteguhkan iman akan Dikau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang telah meninggal, khususnya yang dimakamkan di tempat ini, Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil opa, oma, mama, saudara-saudari kami yang telah dimakamkan di sini. Kami mohon kepada anugerahkanlah kehidupan kekal kepada mereka sekalian. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga dalam menghadapi segala peristiwa hidup, baik suka maupun duka, kita tetap belajar percaya kepada Allah yang selalu mencintai dan menyelamatkan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, inilah doa-doa permohonan yang sempat kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang baik kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan Allah penyelamat umat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya kepada kehidupan mulia. Bapa kami Lukas semua yang meninggal telah percaya kepada putramu. Dia telah menyambut tubuh dan darah Kristus. Semoga Engkau menyatukan persembahan kami ini menjadi kurban Kristus. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Nah, sesat pun dia. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Bila bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan ia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji Dikau dengan bernyanyi. Tuhan
Santo, Santo, Santo. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, Mama, be. agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah